Halo semua teman-teman, perkenalkan saya Meike Juratnagea, NIM G1B1 1946. Saya mahasiswa Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana sih cara pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Nah, topik yang pertama yang akan saya bahas adalah pemberian nutrisi secara enteral. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak definisi dari nutrisi enteral? Nah, betul sekali nih. Kita bahas ya. Jadi, nutrisi enteral adalah semua makanan cair yang dimasukkan ke dalam tubuh lewat saluran cerna, baik melalui mulut ataupun oral, selang nasogastrik, maupun selang melalui lubang stomagaster atau lubang stoma jejunum. Nah, tujuan atau indikasi pemberian nutrisi enteral adalah untuk suplementasi untuk pasien yang masih dapat makan dan minum, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan energi dan protein, untuk pengobatan, dan digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan zat gizi bila pasien tidak dapat makan sama sekali. Nah, dalam pemberian nutrisi enteral ini ada beberapa jenis makanannya. Yang pertama, makanan dari formula rumah sakit dan juga makanan formula komersial. Nah, dari bentuknya aja udah beda ya teman-teman, dari gambarnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, makanan atau nutrisi enteral formula rumah sakit. Nah, ini merupakan dibuat dari beberapa bahan makanan yang diracik dan dibuat sendiri dengan menggunakan blender. Nah, konsistensi larutan, kandungan zat gizi, dan osmolaritas dapat berubah pada setiap kali pembuatan dan dapat terkontaminasi. Formula ini dapat diberikan melalui pipa sonde yang agak besar dan yang paling penting harganya ini relatif lebih murah. Nah, contohnya ini ada 4. Yang pertama, makanan cairan tinggi energi dan tinggi protein. Ini seperti susu full cream, susu rendah laktosa, telur, glukosa, kemudian gula pasir, tepung beras, dan sari buah. Yang kedua, makanan cair rendah laktosa, susu rendah laktosa, telur, gula pasir, dan maizena. Yang ketiga, makanan cair tanpa susu, seperti telur, kacang hijau, wortel, jeruk, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, makanan khusus seperti rendah protein untuk penyakit ginjal, rendah purin untuk penyakit gout, dan diet diabetes. Nah, jadi intinya makanan dari formula rumah sakit ini diracik di rumah sakit dan di blender. Nah, yang kedua, makanan atau nutrisi enteral formula komersial. Nah, formula komersial ini berupa bubuk yang siap dicairkan atau berupa cairan yang dapat segera diberikan. Nah, nilai gizinya sesuai kebutuhan, konsistensi, dan osmolaritasnya tetap, dan tidak mudah terkontaminasi. Nah, ini contoh juga ada 4 contohnya. Yang pertama, polimerik. Ini mengandung protein utuh untuk pasien dengan fungsi saluran gastrointestinal normal atau hampir normal. Contoh yang kedua, platigesti. Dibuat dengan formula khusus dalam bentuk susu elementar yang mengandung asam amino dan lemak yang langsung diserap khusus untuk pasien dengan gangguan fungsi saluran gastrointestinal. Contoh yang ketiga, diet enteral khusus untuk sirosis, diabetes, gagal ginjal, dan tinggi protein. Nah, dan contoh yang keempat adalah diet enteral tinggi serat, ini contohnya Indovita. Nah, sistem pemberian nutrisi enteral ada juga alat-alatnya. Nutrisi enteral dapat diberikan langsung melalui mulut atau melalui selang makanan bila pasien tidak dapat makan atau tidak boleh per oral. Nah, selang makanan yang ada itu ada 3. Ada selang nasogastrik, ada selang nasoduodenal, dan ada selang untuk gastrotomi. Nah, yang pertama kita bahas adalah selang nasogastrik. Ini ada 4. Yang pertama, selang nasogastrik biasa yang terbuat dari plastik, karet, dan polietilen. Ukuran selang ini bermacam-macam tergantung kebutuhan. Selang ini hanya tahan dipakai maksimal hanya 7 hari saja. Yang kedua, selang nasogastrik yang terbuat dari polivinil. Selang ini berukuran 7 French, kecil sekali dan dapat mencegah terjadinya aspirasi pneumonia makanan dan tidak terlalu mengganggu pernafasan atau kenyamanan pasien. Selang ini tahan dipakai maksimal 14 hari. Yang ketiga, selang nasogastrik yang terbuat dari silikon. Ukuran selang ini bermacam-macam tergantung kebutuhan.
Selang ini maksimal 6 minggu. Dan yang keempat, selang nasogastrik yang terbuat dari poliuretan. Selang ini berukuran 7 French dan dapat dipakai selama 6 bulan. Nah, gambarnya dapat dilihat ya teman-teman. Kemudian jenis selang yang selanjutnya adalah selang nasoduodenal atau selang nasojejunal. Ukuran selang ini bermacam-macam namun lebih panjang daripada selang nasogastrik. Dan selang yang ketiga adalah selang dan set untuk gastrotomi atau jejunostomi. Alat yang rutin dipakai untuk pasien yang tidak dapat makan per oral atau terdapat obstruksi esofagus atau gaster. Nah, pemberian nutrisi secara enteral ini dapat dilakukan pada pasien yang menderita beberapa penyakit. Yang pertama, nutrisi enteral pada penyakit saluran cerna. Bila usus berfungsi baik, lebih baik diberikan nutrisi enteral dibandingkan parenteral. Nutrisi enteral per oral diberikan bila makanan masih dapat melalui mulut dan esofagus. Nutrisi enteral per selang makanan diberikan bila makanan tak dapat diberikan melalui mulut dan esofagus atau melalui gastrotomi esofagus atau melalui jejunostomi. Nutrisi enteral sangat penting untuk saluran cerna karena dapat mencegah atrofili usus serta tetap menjaga kelangsungan fungsi usus enterosit dan kolonosit. Pada penyakit saluran cerna direkomendasikan masukkan enteral dengan sumber energi asam amino dan peptida, sumber karbohidrat glukosa polimer, dan sumber lemak trigliseril. Nah, yang kedua adalah nutrisi enteral pada pasien kanker. Nah, penggunaan saluran gastrointestinal yang utuh bagi pemberian nutrisi merupakan pilihan pertama pada pemberian nutrisi pasien kanker. Pasien kanker yang akan mendapat suplementasi enteral dapat diberikan melalui salah satu dari 3 jalur pemberian yang umum, yaitu oral nasoenterik atau enterik. Yang ketiga, nutrisi enteral pada pasien geriatri. Pasien geriatri atau berusia 60 tahun atau lebih sering mengalami malnutrisi. Karena itu, nutrisi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam pengobatan pasien tersebut. Kebutuhan kalori energi disesuaikan dengan berat badan ideal dengan rumus yang ada. Dan yang keempat, nutrisi enteral pada penyakit gagal ginjal. Pada pasien penyakit gagal ginjal atau ginjal akut, harus diberikan diet bebas protein atau rendah protein, mengandung energi kalori atau gula. Pada pasien penyakit ginjal kronik tidak terkomplikasi untuk mencegah uremia, protein yang diberikan dalam bentuk protein nilai biologi tinggi atau asam amino esensial 20 gram per hari. Nah, pada pasien gagal ginjal kronik tidak terkomplikasi atau termasuk yang menjalani dialisis, kebutuhan energi tidak berbeda dengan orang dewasa normal. Keseimbangan nitrogen netral dicapai dengan pemasukan nutrisi yang mengandung asam amino esensial 0,55 sampai 0,60 gram per kilogram berat badan per hari dan kalori energinya itu 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Pada pasien gagal ginjal kronik dan katabolik berat badan, berat kebutuhan kalori energi dan nitrogen lebih tinggi. Tidak berbeda dengan pasien yang tidak menderita gagal ginjal. Pada pasien gagal ginjal dengan hiperkalemia atau hipofosfatemia dilakukan pembatasan kalium atau diberikan fosfor. Nah, pada pasien gagal ginjal dengan hipomagnesemia perlu diberikan magnesium dan pada kalsemia diberikan kalsium. Nah, ada pun beberapa kelebihan pemasukan nutrisi enteral dibandingkan dengan parenteral. Yang pertama, fungsi saluran cerna lebih terpelihara. Kemudian, mengurangi insiden translokasi bakteri dari usus. Yang ketiga, massa mukosa usus dapat dipertahankan dan dipelihara. Yang keempat, lebih banyak insulin yang dilepaskan sehingga dapat memicu anabolisme. Yang kelima, biaya lebih murah dan juga lebih aman karena komplikasi yang lebih sedikit. Lalu bagaimana sih prosedur melakukan pemasangan atau pemberian nutrisi secara enteral? Nah, kita ulang lagi ya, memberikan makanan cair melalui selang lambung atau enteral adalah proses memberikan melalui saluran cerna dengan menggunakan selang NGT ke arah lambung. Tujuannya yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi pasien.
Kemudian, mempertahankan integritas mukosa saluran cerna. Yang ketiga, mempertahankan fungsi usus. Yang keempat, mempertahankan fungsi-fungsi imunologi mukosa saluran cerna. Dan yang kelima, memberikan obat-obatan dan makanan langsung ke dalam saluran cerna. Nah, ini dilakukan kepada yang pertama, klien yang tidak makan atau menelan atau klien tidak sadar. Nah, kita tahu ya bahwa klien dengan kesadaran yang menurun tidak dapat melakukan pemberian asupan nutrisi pada tubuhnya sendiri. Jadi, kita dapat melakukannya dengan secara enteral. Kemudian, klien yang terus-menerus tidak mau makan sehingga membahayakan jiwanya. Misalnya klien dengan gangguan jiwa. Kemudian, klien yang muntah terus-menerus, klien yang tidak dapat mempertahankan nutrisi oral adekuat, dan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, prematur, dan dismatur. Nah, teman-teman tahu nggak perbedaan prematur dan dismatur? Nah, ya benar sekali ya. Jadi, bayi prematur adalah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan mempunyai berat badan sesuai dengan berat badan untuk masa kehamilan. Sedangkan bayi dismatur adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa kehamilan dan merupakan bayi kecil untuk masa kehamilan. Nah, indikasinya yang pertama, pemberian nutrisi enteral ini dilakukan kepada pasien dengan perdarahan gastrointestinal. Kemudian, trauma multiple pada dada dan abdomen. Kemudian juga pemberian obat-obatan dan juga cairan makanan. Pencegahan aspirasi penderita dengan intubasi jangka panjang seperti operasi abdomen. Kemudian obstruksi saluran cerna. Kemudian bilas lambung. Nah, teman-teman, bilas lambung ini tahu nggak artinya kayak mana? Jadi, bilas lambung adalah tindakan medis yang dilakukan untuk membersihkan dan mengosongkan isi lambung. Nah, prosedur ini umumnya dilaksanakan sebagai penanganan kasus keracunan seperti keracunan obat. Jadi, pasien yang mengalami bilas lambung ini lebih baik diberikan nutrisi secara enteral. Kemudian, pemeriksaan analisis getah lambung dan dekompresi. Nah, kemudian ada pun kontraindikasi dari kalau kita memberikan nutrisi secara enteral. Yang pertama, fraktur tulang-tulang wajah dan dasar tengkorak. Kemudian yang kedua, penderita operasi esofagus dan lambung. Nah, pada pasien ini sebaiknya NGT dipasang pada saat operasi. Yang ketiga, dugaan fraktur basis krani. Basis krani ini merupakan kondisi patah tulang akibat benturan langsung pada daerah dasar tulang tengkorak atau pada bagian wajah. Kemudian atresia coana, kelainan esofagus, atresia, struktur, luka bakar atau perforasi, dan yang terakhir pasca esofagoplasti. Nah, komplikasi dengan pemberian nutrisi enteral ada beberapa macam. Yang pertama ada diare, dapat memicu adanya diare. Kemudian infeksi nosokomial dari kontaminasi bakteri pada makanan. Kemudian pseudo obstruksi intestinal. Yang keempat nausea, distensi abdomen, dan rasa tidak enak. Yang kelima interaksi dengan pengobatan enteral. Yang keenam regurgitasi atau muntah. Kemudian hiperglikemia, dan komplikasi yang terakhir adalah aspirasi pulmoner. Nah, selanjutnya, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang perawat? Yang pertama, persiapkan alat. Yang digunakan antara ada handscoon, spuit dengan ukuran 20-50 cc, bengkok, jeli silakain, kemudian plester, stetoskop, strip indikator pH, kertas lakmus jika diperlukan. Formula makanan selang yang diresepkan, makanan cair sesuai dengan kebutuhan dalam tempatnya, dengan ketentuan suhu makanan harus hangat sesuai suhu tubuh. Kemudian air matang atau hangat, bila ada obat yang harus diberikan, dihaluskan terlebih dahulu dan dicampurkan dalam makanan atau air, kemudian diberikan terakhir. Kemudian juga harus mempersiapkan klien seperti informasikan kepada pasien dan keluarga tentang tindakan yang dilakukan atau informed consent, dan juga jaga privasi klien. Dan yang ketiga, persiapan perawat yaitu sebelum dan sesudah melaksanakan tindakan cuci tangan dan persiapan peralatan yang digunakan. Nah, prosedurnya yang pertama, menerangkan prosedur pada klien. Kemudian, mencuci tangan dan memasang sarung tangan atau handscoon.
Klien tetap dalam posisi semi-forward tinggi atau dengan kepala tempat tidur ditinggikan 30 derajat atau lebih selama 30 menit setelah memberikan makanan melalui selang. Kemudian, tentukan panjang NGT yang diperlukan dengan mengukur jarak dari lubang hidung melengkung melalui telinga ke sifoid dan tandai dengan plester. Kemudian lumasi NGT yang akan dimasukkan dengan jelly. Masukkan NGT melalui lubang hidung ke dalam orofaring terus hingga ke esofagus sampai batas plester. Cek ketepatan selang di lambung dengan cara. Yang pertama, buka klem NGT atau squeeze NGT dan masukkan selang ke dalam gelas berisi air. Posisi tepat jika tidak ada gelembung udara. Kemudian, cara yang kedua, buka klem dan lakukan pengisapan atau aspirasi cairan lambung dengan menggunakan squeeze. Cek cairan lambung dengan menggunakan strip indikator pH. Posisi tepat jika pH-nya kurang dari 6. Kemudian yang ketiga, buka klem dan cek dengan menggunakan stetoskop. Masukkan 30 cc udara dalam squeeze NGT dan masukkan ke dalam lambung dengan gerakan cepat. Posisi tepat jika terdengar suara udara yang dimasukkan seperti gelembung udara yang pecah. Kemudian langkah selanjutnya, fiksasi NGT dengan plester. Setelah yakin bahwa selang masuk ke lambung, klem selang NGT selama pengisian makanan cair ke dalam squeeze. Kemudian, melalui corong masukkan air matang atau air teh sekurang-kurangnya 15 cc. Pada tahap permulaan, corong dimiringkan dan tuangkan makanan melalui pinggirnya. Setelah penuh, corong ditegakkan kembali. Langkah selanjutnya, klem dibuka perlahan-lahan, kemudian alirkan makanan cair dengan perlahan. Atur kecepatan dengan cara meninggikan squeeze. Jika klien merasa tidak nyaman dengan lambungnya, klem selang NGT beberapa menit. Jika makanan cair akan habis, isi kembali dan jangan biarkan udara masuk ke dalam lambung. Nah, bila klien harus minum obat harus dilarutkan dan diberikan sebelum makanan habis atau di bagian akhir. Setelah makanan habis, selang dibilas dengan air masak. Kemudian, pangkal selang segera diklem. Rapikan klem, peralatan dibereskan dan dikembalikan ke tempat semula, dan jangan lupa kembali untuk cuci tangan. Nah, jangan lupa untuk mendokumentasikan prosedur, mulai dari catat jumlah dan jenis makanan, pastikan letak selang, potensi selang, respon klien terhadap makanan, dan adanya efek yang merugikan. Ya, kemudian kewaspadaan perawat. Beberapa makanan per selang dipesankan dalam periode 24 jam, sedangkan yang lain dipesankan pada periode intermitan. Dokter menentukan status klien dan kebutuhan nutrisi bila menulis pesanan nutrisi. Formula NG harus digantung hanya selama 8-12 jam pada suhu ruangan. Evaluasi keperawatan. Yang pertama, evaluasi status nutrisi adekuat, evaluasi berat badan dalam rentang yang normal, dan evaluasi juga aktivitas klien yang dapat ditoleransi. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan prosedur tindakan. Yang pertama, identifikasi bising usus yang tidak normal ataupun tidak ada. Tinggikan kepala pada saat pemberian makanan untuk menghindari aspirasi dan muntah. Tinggikan kepala 1 jam setelah pemberian makanan. Bila terjadi muntah yang berat, diare berat dan diduga aspirasi, nutrisi enteral harus langsung dihentikan dan dikonsultasikan ke dokter. Makanan diberikan dalam porsi yang kecil dan sering. Tiap pemberian tidak boleh lebih dari 600 cc dan usahakan mulut lebih kering. Nah, untuk lebih paham, di sini saya akan memutarkan sebuah video. And we're just going to do some maintenance on your feeding tube, okay? So we'll discuss some of that. Can you give me your name and date of birth? Tom Selleck, 11/4/1953. Thank you. I'm going to pull the curtain for privacy, and I'm going to wash my hands. I'm going to grab a pair of gloves, okay? When you're managing a tube for a patient, things that you want to consider is you want to make sure that the tube is in place. You want to make sure that it is patent. If it is being used for decompression of the stomach, you may want to check and make sure that your suction is set at whatever physician has ordered. A common order is low intermittent suction. So you may be checking your regulator. You may be checking the content in the canister.
to make sure that it is not too full, it is not bloody. Note the color and amount of drainage with each check. When you're managing a tube, you want to check for placement by if it's in the nose, Mary's. You can document where it is. This one happens to be at 55 centimeters. So I would document that Q shift. This one does not have any markings on it. So if I was looking at this one, it would be hard for me to document how many centimeters were inside of my patient. I still can document. I can document by taking a tape measure, and I would measure from the nares to the end of the tube, and extending from the nares to the end of the tube is 65 centimeters. And that's what I would document in my medical record, that I know it is in place and it has not migrated in or out. You may want to do nares care, oral care. Right now, I'm going to assess vowel sounds. If I'm asked to do a Q8 flush, just to make sure it is patent, things that I can do is I can have my water that I have measured. Again, that is going to be per physician order or per policy protocol. Common ones are 100 mLs with feeding, 30 with meds. And you're going to divide that out like 50 before, 50 after, 15 before, 15 after. That's giving you your total flush. This is my flush. First, I want to check placement. I can do that several ways. I can withdraw a little bit of the stomach content, around 5 mLs. Put it in my vessel, check my pH. I want it to be 1 to 4. The other way I can do it is I can go ahead and do an air bolus. I'm going to put my needle nose syringe in and do about 30 mLs of air bolus push, listening with my stethoscope over the gastrum. And that's good. He's in place. You may be asked to do skin integrity, which might include cleaning around the site, putting a new split dressing on. And those are the types of things you would be doing with tube maintenance. Let's go on to doing an actual tube feeding. All right, for tube feedings, you're going to come in, knock on the door, introduce yourself, explain what you are doing, wash your hands, provide for privacy. You want your patient elevated at least a minimum of 30 to 45 degrees during any feeding. If they are on a continuous, they're going to need to stay elevated at 30 to 45 degrees. If they are on intermittent, an hour after you feed, they are allowed to lay back down, but must be up a minimum of 1 hour after feeding to make sure that it's going down. There are several different ways. You may have a continuous on a pump, and I have a couple of samples of pumps here. If you are doing a pump, you want to make sure that you are choosing the correct tubing. You want to label your tubing with the date. You want to label that it is not for IV use. You want to label what is going inside of your bag.
So if I have an intermittent bag, such as this, I can actually pour directly into this bag, prime my tubing, and connect to my patient. I would always need to make sure I have the correct feeding solution, that it is not expired. I would need to put that on my bag, and I would need to check it for expiration date. I would need to label the bag. You don't want it to hang too long, so you only want to put in about 4 to 8 hours worth of solution if you're going continuous. When you start a continuous feeding, immediately after starting the feeding, you want to make sure that you do a set of vital signs and check on your patient. Even though they are on a continuous feeding, they may be getting water flushes, so you may have to stop it long enough to do your Q8 hour flushes. Let's go on to a intermittent feeding, and we're going to go with a PEG tube versus a nasogastric tube. We don't see a lot of feedings being done through the nasogastric tubes, except in an extreme emergency condition. If they're going to get feedings, they usually go ahead and put in a PEG tube. The PEG tube stands for percutaneous, meaning that there is an incision made in the abdomen or a puncture wound, and they go ahead and put a tube directly into the stomach and secure it there. Do you have a question? All right, so he has a PEG tube. I'm going to ask him, do you have any allergies to any foods? All is good. Do you have any abdominal pain? All is good. I would assess his abdominal sounds and make sure that it is going through. Again, I would check placement. I can do that by air bolus or by pH. The other thing when you are doing tube feedings is you need to stay ahead and know that what you are putting in his stomach is actually transferring and going into the small intestine. And that is when we say we are doing the residual. So what we're going to do is we're going to check his residual. I'm going to hook up my tube. I'm going to do my air bolus. And then I'm going to withdraw. Okay. I would pour this into my container and measure it. Okay. And if it is greater than 500, you do not want to return it to the gastrum because that is too full. You would want to keep checking that and return it at a slower rate. You don't want to do an additional feeding until it is below 500. Or again, you may want to check what your physician's perimeters state for this patient. To return it, you always want to do gravity flow. So I took my plunger out and I will slowly return as long as it's under 500. I can go ahead and do my water flush. Again, you want it by gravity. But once the water is in,
I can take my pre-measured solution and do my feeding at whatever is ordered. When you're looking at your solution, you always want to check and make sure that you have checked that you are giving what the physician ordered. You want to check for expiration date. If you have a can like this, you want to make sure that you shake it, that it is at room temperature, and that you clean the top before you do it. Sometimes they are getting an entire can and you can just pour directly from the can. Sometimes they are getting a specific amount and then you would want to pour it into a graduated container. You want to do a flush before and after. You want to keep the head of the bed elevated at 30 degrees for a minimum of an hour to make sure he is tolerating his feeding. If you're not sure of the degrees, it's usually marked on the side of the bed that you can look at it and know whether you are at 30 to 45 degrees. Thank you. Nah, baik teman-teman, itu tadi bagaimana cara pemberian nutrisi secara enteral. Saya harap teman-teman lebih mengerti ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pemberian nutrisi secara parenteral. Nah, ini ada dua. Yang pertama nanti parenteral nutrisi dan pemberian nutrisi secara total. Nah, yang pertama kita bahas adalah parenteral nutrition atau PM. Nah, pada saat terjadi gangguan intestinal secara parsial ataupun total dan dukungan nutrisi melalui oral maupun enteral tidak dapat dilaksanakan, maka pemberian nutrisi dapat secara parenteral nutrisi dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan nutrisi pasien. Nah, parenteral nutrisi merupakan metode pemberian nutrisi secara intravena dan dapat dipilih bila status perubahan metabolik atau bila abnormalitas mekanik atau fungsi dari saluran gastrointestinal tidak dapat menerima pemberian makanan secara interal. Nah, pada umumnya, parenteral nutrisi ini hanya digunakan selama beberapa hari atau minggu. Namun, pada kondisi tertentu, penggunaan parenteral nutrisi dalam jangka waktu lama juga dapat dilakukan. Nah, pemberian nutrisi secara parenteral ini adalah bentuk dukungan nutrisi yang khusus, yaitu pemberian nutrisi melalui rute intravena. Tujuannya tidak dapat hanya untuk mencukupi kebutuhan energi basal dan pemulihan kerja organ, tetapi juga menambah nutrisi untuk kondisi tertentu seperti keadaan stres, untuk perkembangan dan pertumbuhan. Nah, indikasi atau keadaan yang memerlukan parenteral nutrisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien tidak dapat makan atau obstruksi ke saluran pencernaan seperti stiktul atau keganasan esofagus atau gangguan absorpsi makanan. Kemudian, pasien tidak boleh makan seperti fistula intestinal dan pankreatitis. Dan juga pasien yang tidak mau makan akibat pemberian kemoterapi. Nah, adapun kontraindikasi dari pemberian nutrisi secara parenteral ini, yang pertama, pasien 24 jam pasca bedah yang masih dalam EBB fase atau masih di mana kadar hormon stres yang masih tinggi. Nah, kemudian pasien renjatan dengan kekurangan cairan ekstraseluler, kemudian pasien gagal nafas kecuali dengan respirator, dan pasien penyakit terminal dengan pertimbangan cost benefit. Nah, komplikasinya, yang pertama, komplikasi teknis yang berkaitan dengan pemasangan kateter seperti pneumotoraks, struktur atau penetrasi arteri subclavia, emboli udara, dan tromboemboli. Yang kedua, komplikasi infeksi yang ditandai dengan demam, hipotensi, oliguria, dan kemunduran keadaan umum. Dan yang ketiga, komplikasi metabolik yang berkaitan dengan gangguan keseimbangan glukosa, asam basa, dan elektrolit seperti hiper atau hipoglikemia dan hiper atau hipikamia. Nah, yang selanjutnya adalah nutrisi parenteral total.
Nah, nutrisi parenteral total adalah suatu terapi kompleks yang dilakukan untuk memenuhi keperluan nutrisi pasien melalui rute intravena. Larutan yang digunakan dalam terapi ini adalah larutan hiperosmolar atau dengan konsentrasi yang tinggi. Pemberian terapi nutrisi parenteral total yang bertujuan untuk memberikan kalori yang cukup besar yang terdiri dari protein, lipid, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Keberhasilan terapi ini bergantung pada jenis makanan yang diresepkan, penanganan kateter intravena, perawatan luka insisi, penanganan komplikasi akibat terapi. Terapi ini hanya digunakan apabila asupan makanan secara enteral tidak memadai atau merupakan kontraindikasi. Nutrisi parenteral total ini tidak diberikan pada pasien yang pencernaan dapat berfungsi selama 7-10 hari, pasien yang masih dapat mencerna makanan dengan baik, dan pada pasien yang mengalami stres atau trauma. Nah, indikasinya yang pertama, yang asupan kurang untuk mempertahankan status anabolis, misalnya pasien dengan luka bakar berat, malnutrisi, sindrom usus pendek, AIDS, sepsis, dan kanker. Kemudian, pasien yang tidak mampu mencerna makanan secara oral atau dengan selang, misalnya pasien dengan ileus pleuraklitik, penyakit Crohn dengan obstruksi. Kemudian, yang ketiga, pasien yang menolak mencerna makanan nutrien secara adekuat, misalnya pada pasien anoreksia nervosa, lansia pasca operatif. Nah, kemudian yang keempat, pasien yang tidak boleh makanan per oral atau dengan selang, misalnya pada lansia dengan pankreatitis akut. Kemudian yang kelima, pasien yang memerlukan dukungan nutrisi preoperatif atau pasca operatif secara terus-menerus, misalnya pada pasien disertai pembedahan usus. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pasien terhadap nutrisi parenteral total mencakup berat badan kurang dari 10% tidak mampu makan oral atau minum dalam 7 hari pasca operatif, dan situasi hipermetabilik seperti pada infeksi berat disertai demam. Kemudian metode pemberiannya. Nah, berbagai metode dan rute digunakan untuk memberikan larutan pemberian virus secara parenteral ini yang total pada praktik klinis seperti perifer, sentral, dan atrial. Yang pertama perifer. Larutan NPT digunakan sebagai masukan suplemen per oral bila larutan yang digunakan kurang hipertonik dibanding larutan yang digunakan. Nah, konsentrasi dextrosa di atas 10% tidak boleh diberikan melalui vena perifer karena dapat mengiritasi itma vena kecil atau dinding paling dalam. Lamanya terapi ini kurang dari 2 minggu. Kemudian sentral. Karena larutan NPT mempunyai 5 atau 6 kali konsentrasi darah dan melebihi tekanan osmotik, maka larutan ini berbahaya untuk intima perifer. Nah, untuk mencegah flebitis dan komplikasi vena lainnya, larutan ini diberikan ke dalam sistem sirkulasi melalui kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah besar beraliran tinggi. Larutan pekat kemudian diencerkan dengan sangat cepat sampai ke tingkat isotonik oleh darah di dalam pembuluh ini. Kemudian atrial. Nah, ada dua. Yang pertama, kateter atrial kanan eksternal yang dipasang melalui pembedahan. Kateter ini dijahit di bawah kulit pada vena subclavia, dan lubang subkutan ujung kateter dilekatkan pada serambi kecil yang ditempatkan di kantung subkutan baik di dinding dada anterior atau pada lengan. Nah, ada pun standar operasional prosedurnya yang perlu kita ketahui sebagai seorang perawat. Yang pertama adalah persiapan. Yang pertama alat steril, yaitu instrumen berisi handscoon dan kasa steril, kemudian infused yang steril, jarum atau aboket dengan nomor yang sesuai, korentang atau dan tempatnya, kom tutup berisi kapas alkohol. Kemudian alat yang tidak steril antara lain standar infus, perak dan alasnya, turniket, plester, gunting perban, bengkok, dan jam tangan. Dan obat-obatan persiapkan seperti alkohol 70%, cairan sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian persiapan pasien, memberitahu pasien dan menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan, serta mengatur posisi pasien yang nyaman. Kemudian juga persiapan di lingkungan, yaitu memasang sampiran. Nah, prosedur tindakan, yang pertama fase orientasi. Ucapkan salam, kemudian perkenalkan diri, jelaskan tujuan tindakan kepada klien, menjelaskan prosedur, dan menanyakan kesiapan klien. Kemudian fase kerja. Yang pertama, mengisi selang infus. Perawat mencuci tangan dan memakai handscoon. Desinfeksi karet penutup botol, menusukkan infuset ke dalam botol infus. Kemudian, pengatur tetesan infus ditutup, jarak 24 cm di bawah tempat tetesan.
Kemudian gantungkan botol infus di standar infus, ruang tetesan diisi setengah, jangan sampai terendam. Selang infus diisi cairan infus dan dikeluarkan udaranya. Kemudian, fase kerja yang kedua, melakukan kateterisasi vena, prosedur kateterisasi vena di lengan bawah. Pasang perlak kecil dan alasnya di bawah bagian yang akan dipungsi. Kemudian, pasang tourniquet di sebelah proksimal vena yang akan dipungsi. Tentukan vena yang akan dikateter bila perlu dipalpasi. Lakukan tindakan antisepsis dengan kapas alkohol 70% pada lokasi vena tempat masuk kateter dan sekitarnya. Regangkan kulit ke arah distal, tusukkan jarum dengan sudut 200 terhadap permukaan kulit, lubang menghadap ke atas, masukkan jarum sesuai dengan arah garis vena. Kemudian tahan kanula dan tarik jarum sedikit. Bila tampak darah keluar berarti kanula telah masuk ke vena. Tahan jarum dan dorong kanula kateter. Kemudian lepaskan tourniquet, tempelkan kapas di tempat fungsi. Kemudian fase kerja, lakukan kateterisasi. Yang pertama, pasang selang infus lanjutannya, pasang selang infus berisi cairan infus yang telah dipersiapkan sebelumnya. Fiksasi kateter dan selang infus dengan plester. Mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai instruksi. Tutup kulit dengan kasa steril, rapikan pasien, lepaskan handscoon dan cuci tangan. Mencatat tanggal dan jam pemberian cairan dan macam-macam cairan. Kemudian fase terminasi, melakukan evaluasi tindakan. Tanyakan keadaan dan kenyamanan pasien setelah tindakan dilakukan. Observasi adanya komplikasi setelah pemasangan infus atau terapi intravena, seperti flebitis, infiltrasi, iritasi vena, hematoma, tromboflebitis, trombosis, spasme vena, dan kerusakan saraf, tendon, dan ligamen. Kemudian pencegahan komplikasi pemasangan terapi intravena. Ganti lokasi tusukan setiap 48-72 jam dan gunakan set infus baru. Ganti kasa steril penutup luka setiap 24-48 jam dan evaluasi tanda infeksi. Observasi tanda atau reaksi alergi terhadap infus atau komplikasi lain. Jika infus tidak diperlukan lagi, buka fiksasi pada lokasi penusukan. Kencangkan klem infus sehingga tidak mengalir. Tekan lokasi penusukan menggunakan kasa steril, lalu cabut jarum infus perlahan. Periksa ujung kateter terhadap adanya embolus. Kemudian, bersihkan lokasi penusukan dengan antiseptik. Bekas-bekas plester dibersihkan memakai kapas alkohol. Kemudian, gunakan alat yang steril saat pemasangan dan gunakan teknik sterilisasi dalam pemasangan infus. Hindarkan memasang infus pada daerah-daerah yang terinfeksi, vena yang telah rusak, vena pada daerah fleksi, dan vena yang tidak stabil. Mengatur ketepatan aliran dan regulasi infus dengan tepat. Perhitungan cairan yang sering digunakan adalah perhitungan milimeter per jam dan perhitungan tetes per menit. Kemudian, fase eliminasi selanjutnya adalah menyampaikan tindak lanjut. Jika ada keluhan, bisa menghubungi perawat di ruangan dan berpamitan. Kemudian, penampilan yang perlu diperhatikan selama tindakan adalah komunikasi terapeutik dan menjaga keamanan pasien. Berikut merupakan video tentang parenteral nutrition. From refrigeration 1 hour before the infusion. Compare the label on the PPN bag and on the lipid emulsion bottle with the practitioner's original order. For a 3-in-1 admixture, check for solution cracking, which appears as oil spots or layers. If cracking is detected, do not infuse the solution. Call the pharmacy for a new bag. Verify the correct additives for the PPN. Note the patient's name on the PPN and on the lipid emulsion. Ensure that the expiration dates for the PPN and the lipid emulsion have not passed. Assess the patient's vital signs and blood glucose level before starting the initial PPN infusion. Perform hand hygiene and don gloves. Prepare the IV infusion sets for the PPN solution and the lipid emulsion solution. Spike the PPN solution bag with IV tubing. Attach the appropriate size filter to the IV tubing. For PPN solutions without lipids, attach a 0.2 micron filter to the end of the IV tubing. For a lipid-containing emulsions, attach a 1.2 micron filter. Remove the cap from the other end of the filter. Run solution through the tubing and filter to remove excess air.
Switch the clamp to the off position on the IV tubing. Place a sterile cap on the end of the filter tubing. Follow the same procedure with the vented IV infusion set for the lipid infusion. Apply a label to both IV tubing sets that indicates either when tubing was hung or when tubing should be changed per the organization's practice. Trace tubing or catheter from the patient to point of origin, 1, before connecting or reconnecting any device or infusion, 2, at any transition, for example, new setting, and 3, as part of the handoff process. Peripheral parenteral nutrition infusion. Connect the PPN solution to the patient's peripheral IV line. Disconnect the existing IV tubing from the needleless connector. If using a disinfecting port protector or cap, remove the protector or cap from the needleless connector. Discard the protector or cap in the appropriate receptacle. Remove the cap from the end of the newly primed PPN IV tubing. Disinfect the needleless connector using vigorous mechanical scrubbing and allow it to dry. Insert the end of the sterile PPN IV tubing securely into the needleless connector on the IV extension set. Do not force connections and avoid workarounds. Insert the IV tubing into the electronic infusion device, or EID. Set the rate and volume to be infused on the EID. Turn on the EID. For a 2-in-1 PPN solution, disinfect the needleless connector and allow the solution to dry. Lipid or fat emulsion infusion. Insert the end of the sterile primed lipid emulsion tubing into the side port of the PPN IV tubing close to the patient but below the infusion filter on the PPN line. Initiate the lipid emulsion infusion. Insert the IV tubing into the EID and turn on the EID. Administer an initial test dose of lipids to detect adverse reactions. During the slow infusion period, observe the patient for signs of an adverse reaction. Set the rate and volume to be infused on the EID. Infuse lipid emulsions over a 12-hour period. Nah, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang pemberian nutrisi secara enteral dan parenteral. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.